menyembah dan memuliakan Tuhan. Kalau kita lihat kondisi dunia, khususnya di India, timbul lagi COVID. Ada juga orang yang saya baca sudah 2 kali divaksin, kena COVID, masih kena COVID. Jadi kita tidak mampu untuk menjaga diri kita, saudara-saudara. Ini satu bukti bahwa kita memerlukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang selalu menjaga dan memberkati kita. Tidak ada manusia yang bisa meninggikan diri. Melalui peristiwa pandemi yang sudah berjalan 1 tahun ini, kita harus semakin tunduk dan sujud menyembah Yesus. Karena tidak ada satupun medis, dokter, apapun juga yang bisa menahan lajunya pandemi COVID-19 ini. Kalaupun nanti akan berhenti, itu bukan karena kehebatan manusia, bukan karena kehebatan manusia mendapatkan obat atau vaksin, tapi itu semata-mata karena kasih karunia Yesus. Karena itu mari kita terus bersyukur dan berdoa, memohon belas kasihan Tuhan Yesus untuk bumi ini, supaya manusia di seluruh bumi ini sadar dan kembali menyembah kepada Allah yang sejati, yaitu Allah yang telah datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus. Amin, saudara. Tugas kita memberitakan itu kepada dunia ini, bahwa Yesus Kristus penguasa surga dan bumi. Di kitab suci saudara-saudara kita agama lain, Isa Al-Masih Yesus itu dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita itu dicatat di kitab suci yang lain, tapi mereka ada di antara mereka yang suka menghina Yesus. Ya, itu pemberontakan kepada kitab sucinya mereka. Amin. Karena kitab suci mereka begitu menghargai Isa Al-Masih, tapi mereka menghina. Ya, seperti Waloni, Somat, dan lain-lain itu. Itu menghina kitab sucinya mereka sendiri. Karena kitab suci mereka itu menghargai Yesus sebagai nabi. Kita Kristen juga percaya Yesus itu sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Tapi dia sesungguhnya adalah nabi, imam, raja yang sempurna, yang tidak berdosa, karena dia adalah Allah yang sejati. Haleluya, saudara. Sore ini saya ingin melanjutkan hukum yang kelima, tapi dari perspektif bagaimana mendidik orang muda untuk menghormati orang tua. Minggu yang lalu kita sudah membahas lengkap hukum kelima. Tuhan memerintahkan orang tua supaya apa? Kepada anak-anaknya, mengajarkan supaya anak-anak itu menghormati orang tua. Karena kalau tidak diajar, dia tidak bisa mengerti hukum ini. Jadi harus diajar. Jadi anak-anak tidak sendirinya langsung menghormati orang tua. Nah, ini yang sore ini akan saya tekankan, bagaimana mendidik orang muda menghormati orang tua. Kemarin kita sudah membahas Keluaran 20 ayat 12. Sekali lagi saudara-saudara, kita bisa baca ini. Keluaran 20 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saya membaca kisah yang menarik ini. Ada seorang yang tidak menghormati ayahnya yang sudah tua. Orang itu begitu membenci ayahnya yang tinggal di rumahnya. Lantas dia mengatakan pada anaknya, "Nak, saya mau mengusir kakekmu supaya dia keluar dari rumah ini." Kemudian dia menyuruh anaknya mengambil sebuah jaket yang sudah rusak di garasinya untuk diberikan pada kakeknya, karena di luar rumah itu kondisinya bersalju. Jadi dia mau ngusir papanya atau kakek dari anaknya. Tapi dia juga ada perasaan karena dingin, jadi suruh ambil jaket.
Sang ayah ini memang sudah menjadi orang yang kaya. Karena kekayaannya, ia lalu berubah pandangannya kepada papanya atau kepada kakek dari anaknya. Dan dia menjadi angkuh dan jahat. Dia menghina ayahnya sendiri. Lalu si anak kecil ini pergi ke garasi untuk mengambil jaket. Namun lama baru dia menemui ayahnya kembali. Rupanya dia mencari sebuah gunting dan dia menggunting jaket tua itu menjadi 2 bagian. Lalu ia berikan jaket itu kepada ayahnya untuk diberikan kepada kakeknya. Ayahnya tentu terkejut. Kemudian dia marah kepada anaknya. Mengapa engkau memotong jaket itu dua bagian? Mengapa engkau memberi hanya sebagian jaketnya? Sambil tertawa, anak ini menjelaskan, aku sudah melihat contoh dari ayah. Nanti kalau aku tidak senang dengan ayah, aku akan mengusirmu. Karena itu aku menyimpan separuh jaket ini. Saat aku mengusirmu nanti, masih ada separuh jaket lagi buatmu. Saudaraku, kita bisa tersenyum. Saya membaca kisah ini, saya juga ketawa. Tetapi peristiwa ini menarik, saudara-saudara. Anak itu belajar dari orang tua. Secara naluri, dia belajar. Karena setiap hari dari dia dilahirkan, itu tiap hari dia tahu persis orang tuanya seperti apa, ayahnya seperti apa, ibunya seperti apa. Gak bisa dibohongin. Jadi kalau saudara mau cari tahu saya, harus tanya kepada Jian, Joel, atau istri saya. Karena gak bisa dibohongin. Tiap hari mereka hidup dengan saya puluhan tahun. Jadi kalau mau cari tahu siapa Pak Cecep, tanya Ibu Sugi atau Rizky. Mau cari tahu Pak Yoyo, tanya sama Ben. Saudara, di sini pentingnya hukum kelima itu diajarkan kepada anak-anak kita dan kepada orang-orang muda di zaman yang sudah tidak menghormati orang tua dan otoritas lainnya. Kita sudah membahas dari pertama kali khotbah yang berseri ini dari Dasatita ini. Kita hidup dalam zaman posmo. Jadi zaman posmo itu zaman yang memberontak kepada otoritas. Jadi zaman-zaman sekarang ini zaman yang tidak mau diatur. Orang-orang tidak suka diatur. Akhirnya sampai firman Tuhan pun mereka mencari guru-guru untuk mendengar bukan firman Tuhan, tapi apa yang mereka suka dengar. Ini menarik sekali di zaman posmo. Jadi kalau orang yang menyampaikan firman Tuhan keras dengan firman Tuhan itu tidak laku. Sempit orang datang di gereja, kurang orang datang ke gereja. Karena tidak enak. Tapi yang enak itu kalau memberitakan sesuatu yang bisa menyenangkan pikiran atau telinga atau hati. Nah, itu banyak orang suka. Makanya hari ini sudah tidak akan ada orang ini yang saya bayangkan akan ke gereja. Hari-hari terakhir ini, tidak tahu sampai kapan. Kenapa? Wah, menu khotbah itu ada di mana-mana. Tinggal buka YouTube, pilih mana. Mau dengar orang khotbah dari Amerika, Kanada, Inggris, Filipina, ada semua. Dari semua bahasa. Dia sambil tidur-tidur hari Minggu bisa dengar khotbah. Dan dia bilang, dia sudah ke rumah Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Sudah tidak ada lagi orang yang tertarik. Nanti lihat, kita akan lihat ya, berapa lama kondisi ini, gereja-gereja akan seperti biasanya. Orang sekarang sudah lebih senang sambil tidur mendengarkan firman Tuhan.
menikmati firman Tuhan sambil tidur, sambil makan kacang, sambil minum kopi, saudara-saudara. Ya. Zaman ini orang senang menurut apa yang dia anggap benar. Di otoritas apapun sudah tidak mau dihargai lagi, dihormati. Termasuk kemarin kita bahas, pemerintah pun dicaci maki hari ini. Presiden dicaci maki, ya. Kita punya KRI Nanggala 402 pertama kali tenggelam, ada saja orang nyinyir. Tidak ada perasaan simpati, apalagi empati. Bagaimana 53 orang prajurit kita sedang dalam keadaan bahaya dan begitu panik, masih ada orang berkomentar di atas politisi-politisi. Menurut saya ini politisi-politisi yang busuk dan sangat jahat. Nah, itu akibat daripada orang sudah tidak pernah takut pada otoritas. Bicara apa saja hari ini, yang penting enak menurut dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi hukum kelima ini, menghormati orang tua itu, ada porsinya orang tua mengajar kepada orang-orang muda atau anak-anak kita. Tidak bisa kita tidak mengajar, karena kita tunduk kepada Allah yang berotoritas. Maka kita pun harus mengajar orang-orang muda atau anak-anak kita tunduk pada otoritas firman Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, kalau saya dan saudara sebagai orang tua tidak pernah meneladangkan atau mendidik untuk supaya anak-anak kita menghormati orang tua, maka anak-anak kita tidak akan menghormati kita. Sama tadi, dia mengajar anaknya untuk membenci kakeknya, dan anaknya pintar. Dia bilang nanti juga saya akan usir papa, karena papanya meneladankan yang buruk. Kita mengajar yang baik dan benar. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan satu bagian firman Tuhan yang menurut saya ini luar biasa. Etika, moralitas, spiritualitas tertinggi ada di ayat ini. Mari kita baca Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara bayangkan, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu inti atau saripati dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ada di perkataan ini, saudara. Dan kalau Tuhan Yesus yang mengatakan ini, berarti ini begitu penting yang harus membuat kita memperhatikan baik-baik. Saya menemukan ada 3 hal paling penting dari ayat ini. Yang pertama, segala sesuatu. Berarti itu mencakup seluruh keseluruhan kehidupan kita. Kita harus mendidik, mengajar semua hal. Bukan hanya parsial, bagian-bagian tertentu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang muda. Semua hal, segala sesuatu. Segala sesuatu, itu berarti tugas orang tua itu besar dan berat, saudara. Jadi kita mulai memperhatikan, mendidik mereka, mulai dari hal-hal yang kelihatan kecil sampai hal-hal yang paling besar. Itu orang tua harus mendidik dan mengajarkan kepada anak-anaknya. Tidak bisa membiarkan anak-anak itu berjalan sendiri. Ada bagiannya kita. Kita harus meneladankan. Pengajaran kita harus melalui pengajaran,
melalui verbal, mulut, dan melalui kehidupan kita. Itu sebabnya segala sesuatu. Sekarang ini kita lihat, zaman sekarang ini hampir-hampir orang tua tidak mempedulikan lagi tentang etiket. Saya memperhatikan itu. Termasuk juga anak-anak atau murid kepada guru-gurunya. Sudah hampir setara mereka kalau mereka ketemu di sekolah. Sudah tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa takut. Ya, mereka memanggil Pak Guru itu kadang-kadang dengan namanya. Kalau kita dulu diajar kalau jalan itu harus tunduk. Atau minimal kalau ada orang tua di depan kita begini. Sekarang coba lihat, ada anak-anak yang begini jalan. Ada. Jalan. Ini bahaya. Dari hal yang begini saja itu berbahaya. Kalau dia sudah tidak merasa sungkan dengan orang, akan lebih besar lagi dia akan melawan dan melanggar. Dulu kita masih diajar di sekolah. Ada pelajaran khusus, apa namanya? Budi pekerti. Budi pekerti. Sekarang heran sekali itu tidak ada. Jadi anak-anak bagaimana mau tahu? Nah, kita tidak bisa berharap di sekolah-sekolah, termasuk sekolah negeri. Malah di sekolah negeri yang diajar guru itu rasis sekarang. Iya kan, kita pernah ada kejadian yang lalu pemilihan OSIS, bagaimana? Yang agama tertentu terpilih bisa dibatalkan, pilih ulang. Tidak boleh ketua OSIS itu kalau bukan beragama yang sama dengan agamanya. Ini kan mengajar rasis kepada anak-anak. Mau jadi apa bangsa ini kalau rasis? Ya, saya tidak setuju dengan Yosef Paul Zhang itu yang sekarang jadi DPO, karena dia kekristenan juga dia hujat. Dia menyesatkan doktrin Tritunggal. Dalam hal-hal ajaran utama saya tidak setuju. Dan mulutnya juga memang kadang-kadang menyakitkan. Tetapi apa yang dia omong itu juga tidak semuanya salah. Artinya dia mengingatkan kepada pemerintah supaya semua yang menista agama juga harus diproses. Itu benar, semua. Kalau Kristen menghina Islam harus diproses. Islam menghina Kristen harus diproses. Dia bilang, saya kutu di seberang sana yang jauh diperhatikan mau dikejar, tapi yang ada di dalam negeri yang sudah menghina jelas-jelas nggak ditangkap, nggak diproses. Saya setuju karena itu dengan Denny Siregar, Eko Kuntadi, Ade Armando. Ini orang-orang yang akal sehatnya jalan. Mereka bilang tangkap yang ada dulu di dalam negeri. Kalau mau tangkap bersama-sama silakan, tapi ini yang ada di sini tangkap. Ya, karena ini orang-orang yang mengajar kepada generasi penerus nanti, mengajar orang-orang muda tersesat. Mereka-mereka ini, mulut mereka ini menghancurkan kebersamaan sebagai sesama anak bangsa. Ini mengerikan, makanya anak-anak kecil itu sudah diajar membunuh. Iya kan? Bagaimana dulu Ahok mereka bilang apa? Sambil jalan-jalan mereka bilang, lagu apa tuh? Bunuh Ahok ya. Coba anak kecil nggak tahu apa-apa. Saya lupa lagunya gimana itu? Bunuh apa? Ini, waduh, luar biasa. Indonesia ini, saya tidak tahu 20 tahun kemudian ini jadi apa, karena yang diajar anak-anak kecil ini diajar untuk membunuh yang berbeda dengan dirinya. Suku berbeda, agama berbeda dianggap musuh. Jadi Indonesia ini dalam kondisi yang berat sekali, saudara. Nah, di sini penting
Hukum kelima ini, kita orang tua, orang senior harus mendidik orang muda dalam segala sesuatu. Berarti segala hal, bukan cuma etiket saja, tapi etika, kebenaran, firman Tuhan, spiritualitas, semua itu tanggung jawab kita. Termasuk skill. Anak-anak kita harus latih. Di rumah, anak-anak disuruh cuci piring, suruh belajar mencuci pakaian, suruh bikin masakan, walaupun sederhana. Harus dilatih skill mereka. Jangan karena kita sayang sekali gak bisa kerja apa-apa. Saya ini korban. Saya suka sekali dulu mau kerja, karena papa saya tukang kayu. Suka sekali saya lihat dia kerja, Pak, ajar saya. Nah, kamu jangan kerja. Makanya bodoh sampai hari ini. Biar paku itu susah sekali. Apalagi gergaji, mau naik di atas, gemetaran saudara-saudara. Gak bisa kerja apa-apa. Karena itu saya waktu mau naik kelas 3, inisiatif saya sendiri untuk pergi merantau. Pergi ke kampung mama saya di Sulawesi Tenggara. Kenapa? SMA. Saya ingin untuk bisa juga bekerja. Bagaimana saya seperti anak-anak lain, ada skill. Ya, mungkin terlalu disayang, atau mungkin karena memang saya ada penyakit dulu, hernia, jadi bapak saya tidak mau kasih kerja. Pergi belanja pun juga dilarang. Padahal saya lemah, nanti saya pergi. Mama saya suka, ya pergi kamu. Bapak saya jangan. Jadi makanya saya nggak bisa belanja. Kalau saudara mau suruh saya belanja dengan cepat, ya suruh saya. Pasti cepat. Ke pasar itu 5 menit, semua bisa dibeli. Karena nggak bisa menawar. Begitu tanya, berapa wortel? 5.000. Ambil 1 kilo, 5.000. Tidak bisa menawar. Tidak tahu belanja, saudara. Jadi cepat sekali kalau saya pergi belanja. Malas menawar, saudara. Karena memang tidak pernah tahu. Nah, waktu itu karena saya pikir, wah bahaya ini. Kalau saya punya anak, saya tidak latih juga. Mereka jadi bodoh seperti saya. Jadi penakut ketemu orang. Lama-lama mengurung diri, mati di kamar. Akhirnya saya ajar dia. Waktu masih di Malang, masih TK, Juan pergi beli es batu, saudara. Anak kecil, saudara, TK suruh beli es batu. Bagaimana caranya, saudara? Dia gigi, itu es batu, dia pulang begini. Saya sedih juga kalau ingat sekarang, tapi luar biasa. Dingin dipegang. Dingin kan dia nggak bisa pegang, jadi dia gigi di jalan. Saya sedih lihat, tapi saya bersyukur. Dia berani, ya puji Tuhan, hasilnya sampai hari ini dia bisa berrelasi, bisa berkomunikasi dengan orang. Karena saya pikir bahaya kalau pakai pola saya, papa saya atau orang tua saya mengajar saya itu. Saya nggak bisa, anak-anak bisa rusak. Nah, semua hal, skill kita harus ajar. Jadi jangan pernah berharap mereka itu bisa kalau kita tidak pernah mengajar. Amin, saudara. Jadi semua hal, saudara, ya, semua hal. Saya tidak bisa uraikan semua hal itu seperti apa, tapi semua hal, termasuk keterampilan, berkomunikasi, skill, harus diajar. Ada dulu jemaat kita, kalau datang ke rumah itu nggak ada istilahnya, kalau kapal itu kan dia apa istilahnya, bertiup dia tuh. Kalau dia storm, dia kalau mau berangkat, mau pergi, mau datang, mau berlabuh, itu kapal bunyi itu. Ya, kalau orang datang ke rumah tidak ada selamat siang, tidak ada salam, ini orang ini masuk ke rumahnya siapa? Ini hal kecil, tapi kan membuat orang bilang ini siapa ini? Kok orang ini tidak ada etiket? Ya, apa salahnya datang? Selamat siang, assalamualaikum. Ya, saudara, jangan takut bilang assalamualaikum kalau ke markas. Pakai saja, mau assalamualaikum, mau salam. Tahu nggak assalamualaikum? Itu orang Kristen yang pertama kali di Arab pakai kata itu. Itu bukan milik agama tertentu. Itu bahasa Arab. Dan orang Kristen di Arab itu menggunakan itu, assalamualaikum. Nah, hari ini banyak orang bilang, jangan pakai nama Allah atau menyebut nama-nama Allah. Itu bukan Allahnya orang Kristen. Loh, orang Kristen 700 tahun duluan ada, baru ada agama Islam toh.
Jadi yang duluan bilang Allah itu siapa? Orang Kristen. Jadi jangan sampai kita terkecoh. Ini masalah bahasa, bukan masalah teologis. Ini masalah bahasa. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Semua hal kita harus ajar mereka untuk mengerti. Terus yang kedua, perhatikan kata, yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Nah, ini pendidikan yang luar biasa. Ini pendidikan yang memakai hati nurani. Luar biasa Tuhan Yesus mengajarkan ini. Jadi segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Ini standar luar biasa. Karena orang normal, orang berakal sehat, dia mau segala sesuatu itu orang melakukan pasti yang terbaik untuk dirinya. Itu sebabnya dikatakan apa? Ini Matius 7:12 ini golden rule. Aturan emas. Ya. Kita mau yang jahat atau yang baik? Orang normal. Tapi orang yang tidak normal, dia mau yang baik, tapi dia tidak mau lakukan yang baik itu kepada orang lain. Nah, itu orang tidak waras. Steward, setengah waras, setengah botol, saudara-saudara. Apalagi kalau dia itu mau orang berbuat jahat kepadanya. Wah, ini menarik sekali ini. Bukan lagi setengah waras, bukan setengah botol. Sakit dia sakit itu. Harus dibawa di apa? RSJ. Di sana tempatnya. Markas. Di RSJ. RSJ. Iya. Saya kira kita orang normal tidak ada satupun keinginan mau supaya orang itu fitnah saya, bohongin saya. Aduh, bangun pagi dia berdoa, Tuhan mudah-mudahan ada yang fitnah saya sebentar. Kalau ada yang saudara berdoa begitu, saudara cepat-cepat pergi ke ini, saudara. Di Lembang sana, di Maribaya apa? Di Parompong. Nah, mungkin kita bangun pagi berdoa, Tuhan supaya sebentar ada orang tampar saya di jalan. Nggak ada orang berdoa begitu, saudara. Kalau ada orang begitu, wah sudah celaka. Sudah harus menghadap majelis diakonia, bagian diakonia. JJ. Cepat minta rekomendasi supaya diantar pakai Ambulans. penter. Diperiksa. Nggak ada kita bangun pagi kemudian kita bilang, Tuhan supaya saya kuat iman, tolong sebentar orang hajar saya di tengah jalan dan saya tidak akan marah. Ini orang gila sudah. Orang gila sudah. Pasti yang dia inginkan, Tuhan sebentar dalam pekerjaan saya ketemu orang yang baik, yang menyenangkan, yang tidak bikin darah tinggi saya, yang tidak bisa menaikkan asam urat saya, dan lain-lain, saudara. Pasti doanya begitu. Kita mau orang berbuat yang terbaik. Cara mendidiknya, Tuhan bilang itu. Yang kamu kehendaki orang ingin berbuat kepadamu, itu yang kita didik. Banyak orang ingin dihormati, tapi dia tidak mau menghormati orang. Sadar atau tidak sadar, itu sering. Ada orang yang ingin apa? Dia disayang, tapi dia tidak pernah menyayangi. Susah kalau seperti ini, ya kita nggak bisa. Kita ingin orang bicara jujur, tapi tiap hari sebagai ayah, sebagai ibu, nah kalau datang si anak bilang ya mama tidak ada, padahal kakinya kelihatan di gorden situ di bawah. Dia sembunyi di balik gorden, dia bilang mama tidak ada, padahal dia kakinya mamanya ada di situ. Suruh tipu anaknya, saudara. Ini bagaimana bisa mengajar anak jadi orang jujur? Nah, saudara, banyak pengalaman-pengalaman hidup kita yang seringkali secara sadar atau tidak sadar kita ajarkan sebaliknya. Jadi dia juga hidup seperti itu. Makanya yang paling penting di sini katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Hadapi. Kalau ada masalah jangan lari, hadapi. Hadapi. Saya ingat dulu saya masih SMP, ada teman pinjam uang. Saya SMP itu
menabung. Banyak uang saya. Kalau papa mama saya kasih, saya tabung. Saya membayangkan saya dulu jadi orang kaya sekali. Tiba-tiba papa saya, mama saya bangkrut. Untung ada tabungan saya, dipakai tiap hari untuk makan, kita minum. Habis, saudara. Nah, sebelum habis saya pernah kasih pinjam teman saya SMP. Habis dikasih pinjam, waduh, setengah mati saya tagih. Dia lari kalau ketemu saya, lari seperti rusa, saudara-saudara. Wah, dia bohongin, sakit hati masih ada. Apa rasa dibohongin itu masih ada sekarang. Tapi saya sudah tidak ada masalah dengan itu. Cuma masih teringat. Jadi bagaimana orang itu nanti menuntut kepada generasinya atau anaknya nanti utang baru dicari lari? Itu tidak betul. Hadapi saja. Ya kalau saya hadapi. Saya nggak mau bilang tidak kalau ya atau kalau bilang ya, kalau ya bilang tidak, kalau tidak bilang ya. Wah, kacau hidup ini, jangan. Hadapi situasi itu, ya kalau ya, tidak kalau tidak. Itu enak sekali, saudara. Amin. Amin. Kalau saya hadapin sesuatu, ya saya hadapi. Ya sekarang kau mau apa? Saya sudah begini, mau apa? Silakan. Tapi saya paling tidak mau yang begitu. Kalau dulu, wah begini. Saya udah tahu itu. Makanya kalau ada orang yang begini-begini sama saya, tahu. Karena saya sudah pernah melakukan. Tahu saya. Nah, jadi semua yang baik yang kita inginkan dari orang lain untuk kita diperlakukan seperti itu, nah ini yang kita didik mereka. Amin. Banyak hal saya kira. Jadi kembali ke sini. Jadi kalau kita lihat anak kita atau orang muda, kita lihat tuh. Saya mau dia bagaimana? Oh, saya mau dia hormati saya. Saya duluan, Tuhan bilang. Tuhan bilang kita duluan, kita jadi pionir. Mulai kita praktek ini, kecil-kecilan, saudara. Kalau kita mau misalnya orang sapa kita, selamat pagi Pak Cecep. Pak Cecep duluan, selamat pagi. Itu kita duluan, jangan tunggu dia. Saya juga belajar sampai hari ini. Saya biasa di markas itu, di gang itu, kalau ada orang yang, saya selalu bikin tes kecil-kecilan, saudara. Kalau saya lihat ada orang yang sangar lewat di situ, mukanya dia udah hitam terus sangar. Begitu dia dekat saya senyum begini. Senyum dia, manis, kelihatan giginya putih. Benar, saudara. Tadinya kayak cuek-cuek. Langsung dia senyum lebih lebar lagi, saudara. Benar kan kata Tuhan. Apa yang kita kehendaki orang perbuat kepada kita, perbuatlah. Benar itu. Jadi coba kita praktekkan hal-hal kecil. Kayak hidup ini jadi indah sekali, saudara. Kita bertemu dengan orang, kita senyum di luar, di depannya orang, di mukanya orang lebih senyum kepada kita, dan jadi cair suasana. Kemudian saudara-saudara yang terakhir, yang ketiga, pengajaran itu tidak sekedar perkataan, tidak akan mempan. Makanya ada kalimat-kalimat yang sederhana bilang apa? Perbuatan lebih keras dampaknya daripada kata-kata. Kita teriak-teriakin orang tidak ada gunanya. Kalau kita bilang, "Hei, rajin, jangan malas," kita sendiri tidak kerja di rumah, ya tidak akan tidak akan ditiru. Jangan suka berbohong, tapi tiap hari kita berbohong, ya tidak tidak mempan, saudara. Jadi apa? Yang ketiga ini Tuhan Yesus ajarkan kita, perbuatlah. Melakukan itu pengajaran yang paling efektif dan berdampak. Lakukan, saudara.
Bukan berarti kita tidak usah ngomong. Setelah dengar ini mulai di rumah besok tidak usah ngomong. Pokoknya kasih lihat perbuatan kita. Oh, tidak begitu maksud saya. Tapi perbuatan kita jauh lebih berdampak daripada kata-kata kita. Nah, saudara coba perhatikan yang paling dekat dengan kondisi kita. Perhatikan anak-anak kita, kemudian bercermin, ambil cermin, lihat kita. Kenapa dia begitu? Saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya tidak suka anak saya begitu. Ternyata itu dari saya juga. Amin, saudara. Jangan bilang tidak ada andil, saudara. Ada andil kita. Karena tiap hari kita bersama mereka. Jangan bilang anak-anak saya nakal, lantas saudara bilang kurang ngajar itu guru di sana ya. Kurang ngajar, saya sudah bayar SPP 1 juta 1 bulan, kenapa anak saya tukang maki? Guru yang dipersalahkan, kita. Saya dulu kalau emosi sekali bisa keluar makian. Saya sadar sekarang, wah ini ngeri. Memang kalau orang sudah emosi itu di kepala sudah penuh, itu bisa keluar kata-kata yang kotor. Kita harus jujur dan terbuka. Kita harus berani mengambil keputusan untuk berubah. Amin. Coba kita perhatikan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita jadi pemimpin, bagaimana anak buah kita? Kadang-kadang kita tidak suka perbuatan anak buah kita karena anak buah kita belajar dari kita. Itu persis itu. Anak kita jadi begitu, pasti ada andil kita. Anak-anak paling tidak bisa dibohongi. Paling tidak bisa dibohongi. Makanya saya selalu bilang, saya mengaku sama anak-anak saya, sama istri saya. Saya ini masa kecil saya itu tidak bahagia. Papa saya jarang peluk, cium saya, apalagi mama saya. Jadi saya, apalagi mereka, saya tidak pernah lihat dia papa mama berciuman. Maksudnya ciuman sayang. Kalau ketemu, saya jadi nggak tahu jadi suami. Itu pertama nikah saya jadi risih sekali kalau dia cium saya di depan umum. Kalau sekarang dia tidak cium, saya risih. Dia pegang tangan saya, aduh, jadi pegang mana ya? Gak pernah ya saya lihat papa mama saya pegangan tangan. Begitu dengan dia orang yang lembut pegang tangan saya jadi kayak gerah begitu dipegang. Tapi lama-lama ya, kenapa nggak dipegang tangan saya? ini diajar saudara-saudara. Ya saya bilang sama anak-anak saya. Aduh, saya kadang-kadang berdoa itu di hadapan Tuhan Yesus, saya menangis. Benar, saya menangis. Saya jujur mengatakan, Tuhan, saya itu tidak punya teladan memeluk anak-anak. Saya tidak, jarang sekali dipeluk. Saya tidak bisa peluk, cium anak saya. Itu belajar pelan-pelan. Dan saya tahu anak-anak saya itu berjarak dengan saya karena saya dari kecil memang jarang. Kalau kecil-kecil ya bisa peluk saya gendong, tapi setelah mereka sudah rasa tahu itu sudah mulai merasakan ada papa ada mama, saya susah sekali peluk. Memang nggak ada contoh saya. Jadi mereka kadang-kadang ya saya bilang sama mamanya, dia lebih sayang kamu. Kenapa? Karena mamanya lembut, saya keras. Sudah keras, nggak ada sentuhan fisik. Ya karena memang saya tidak belajar, tidak pernah diajar. Apalagi saya kelas 2 SD, ditinggal mama itu 2 tahun. Ya kan saya selalu bicara di markas. Saya tiap malam tuh nangis tidur dengan papa. Saya tanya, Pak, mama itu kemana? Ditipu, saudara. Mama lagi ngantar oma. Antar 2 tahun. Terus kapan mama pulang? 1 minggu lagi. Tiap hari saya robek itu kalender berapa kali supaya sampai ke tanggal yang disebut. Padahal hari tidak bisa berubah, kan tetap 1 hari. Masa 1 hari saya sobek itu tanggal 3-4 kali supaya cepat tiba di tanggal itu. Saudara, kalau saya cerita itu, di dalam hati saya itu mau nangis, sedih sekali, saudara. Benar, saya merasakan kehancuran kasih sayang yang saya tidak dapatkan masa kecil itu.
Aduh, saya sedih sekali. Jadi saya tidak bisa mempraktekkan itu bagaimana mengasihi. Palingan kalau saya udah nangis-nangis, papa saya pijat-pijat di belakang. Makanya saya tahu itu pijat-pijat kepada istri saya, karena papa saya itu ya peninggalan yang berharga dari papa saya. Karena mungkin dia rasa sedih juga saya, dia bilang mari papa pijat-pijat. Cara pijatnya enak sekali, kena pada sasarannya. Nah itu saya tahu itu pijat-pijat itu. Saya 2 tahun saya kesepian, dalam kondisi rindu, mau peluk mama, mau dipeluk mama. Saya tidak menemukan, jadi saya kekosongan 2 tahun, berat sekali, umur kelas 2. Jadi saudara belajar untuk memeluk, mencium, walaupun dia sudah besar, belajar, berdoa. Bisa ditanya tuh nama saya. Jarang sekali itu saya cium mereka. Karena rasa yang penting saya sayang. Dalam hati saya berjuang segala sesuatu untuk mereka, mendoakan mereka tiap waktu. Tapi tidak cukup terus terang. Apalagi mereka masih kecil, ya harus banyak sentuhan. Selain mengajarkan kebenaran, juga banyak sentuhan. Ya saya tidak persalahkan papa mama saya. Memang saya terlahir dari kondisi yang seperti ini. Tapi saya belajar terus untuk bagaimana untuk mengasihi dengan cara saya, cara yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara-saudara, pada sore hari ini mari saya mengajak kita untuk belum terlambat untuk mengajar, untuk mendidik orang-orang muda. Segala sesuatu kita didik. Dan apa yang kita kehendaki, yang terbaik pasti, itu yang kita harus lakukan. Jangan di luar itu. 3 hal ini penting sekali. Ini dari pengajaran Yesus sendiri. Ajar mereka dengan sebaik-baiknya. Amin, saudara. Mari kita jadi orang tua, menjadi senior yang akan mendidik generasi muda kita, generasi bangsa ini, terutama anak-anak kita, melalui perbuatan kita, supaya mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, yang menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghormati otoritas negara, pemerintah, menghormati orang-orang lain. Itu dimulai dari keluarga, bukan di sekolah, di keluarga. Persoalan terbesar hari ini, pendidikan itu dititik beratkan di sekolah. Dan yang paling parah saya lihat, anak-anak dipicu dengan pelajaran, bukan dengan etika, moral, dan spiritual. Itu berbahaya sekali. Itu yang sudah kurang. Bahkan ya tadi, budi pekerti sudah tidak ada di sekolah. Sedih sekali. Nah, peranan agama penting sekali. Guru-guru agama Kristen terutama penting sekali. Hari ini banyak guru-guru agama yang mengajarkan anak-anak kecil itu untuk membinasakan orang lain yang tidak sama dengan dia. Mengerikan. Jadi kondisi bangsa kita itu dalam kondisi yang mengerikan. Karena ada sebagian pendidik, guru yang sedang menanamkan benih-benih rasisme kepada anak-anak mereka sendiri maupun kepada orang-orang muda di negeri. Kita harus banyak berdoa karena 10-20 tahun ke depan anak-anak itu akan menjadi pemimpin. Nah, bayangkan kalau mereka jadi pemimpin dengan otak yang sudah disetting yang berbeda, itu adalah musuh. Mengerikan, saudara-saudara. Ini tugas saudara dan saya untuk menjaga bangsa ini hidup takut akan Tuhan dan mengasihi sesama. Mari kita berdoa. Bapa di